karena kita akan membahas tentang bagaimana harus bersikap ketika anak Anda melihat makhluk halus atau melihat hantu. Salam Berhayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan, keselamatan, serta perlindungan dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini akan lebih cocok untuk Anda para orang tua, terutama bila anak Anda masih kecil, karena kita akan membahas tentang bagaimana harus bersikap ketika anak Anda melihat makhluk halus atau melihat hantu. Secara umum orang memahami bahwasannya dalam hal-hal tertentu yang sifatnya metafisik, anak kecil memang ada kalanya lebih peka dibandingkan orang dewasa. Sehingga soal anak kecil melihat makhluk tak kasat mata itu sebenarnya bukan barang baru lagi bagi kita. Tetapi sebagai orang tua, kita harus berbuat bagaimana? Itulah yang akan kita bahas. Langsung saja, Anda mungkin pernah mendapati seorang anak kecil, atau bahkan mungkin anak Anda sendiri mengaku melihat sosok yang tidak nampak di mata Anda. Bilang katanya ada seseorang yang berdiri di pojok ruangan, atau sosok serba putih dengan mata merah yang Anda tidak bisa melihatnya. Ada kalanya seorang anak akan menanggapi hal ini dengan biasa saja, tetapi ada kalanya juga hal yang demikian akan membuat anak tersebut cemas serta takut. Dalam situasi semacam ini ada beberapa hal yang baiknya kita catat. Pertama, kuatkan mental, karena kalau Anda sendiri panik dan ketakutan, lah bagaimana dengan anak? Karena itu, upayakanlah untuk tetap tenang. Setidaknya, sembunyikan ketakutan Anda di hadapan sang anak. Bila perlu, bacalah doa dalam hati sesuai keyakinan Anda. Yang kedua, jangan disangkal. Seringkali, ketika anak mengaku melihat sesuatu yang di mata awam tidak nampak, orang tua menyangkal bahwa yang dilihatnya itu salah. Niat kita tentu saja baik, yaitu agar anak tidak ketakutan. Tetapi dengan begini, sama saja kita menentang apa yang diyakini oleh sang anak. Sama saja kita berbohong. Lebih baik arahkanlah perhatiannya ke arah yang lebih positif. Contoh, misalnya anak Anda mengatakan pada Anda bahwa ia melihat seorang nenek-nenek berambut putih di sudut pekarangan. Katakanlah bahwa nenek tersebut sekedar lewat saja, terutama bila anak Anda ini masih terlalu muda dan belum memahami hantu itu apa. Kemudian yang ketiga, jagalah agar situasi tetap normal. Sampaikanlah bahwa melihat hal-hal yang bersifat gaib itu wajar, karena ada kalanya orang lain pun mengalami hal tersebut. Soal ini sebenarnya sudah cukup sering saya sampaikan, bahwasanya kita memang berbagi satu jagat yang sama, hanya berbeda dimensi saja. Jadi kalau 1-2 kali kita bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata, memang ada baiknya hal ini kita sikapi sebagai sesuatu yang wajar. Dengan begini, Anda bisa menjaga agar anak tidak merasa takut, dan ia pun bisa berpikir positif tentang apa yang dilihatnya tersebut. Yang keempat, jangan menganggap anak Anda berbeda hanya karena ia pernah melihat makhluk halus. Hal ini hanya akan membuat anak merasa dirinya aneh, bahwa dirinya tidak sama dengan orang lain. Nantinya dalam jangka panjang, ini malah akan mengganggu perkembangan jiwanya. Yang kelima, bila di lain kesempatan si anak bertanya tentang apa yang dilihatnya ini, Anda harus siap menjawab bahwa Tuhan memang menciptakan berbagai macam makhluk, dan apa yang pernah dilihatnya tersebut adalah salah satu ciptaan Tuhan juga. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, kita tidak boleh saling mengganggu. Kemudian yang terakhir, atau yang keenam, jelaskanlah pula pada anak tentang apa yang harus dilakukannya. Ajari ia untuk berdoa. Sampaikanlah bahwa ia tidak perlu takut, menangis, ataupun berteriak. Dengarkanlah ketika ia bercerita. Dan sekiranya Anda khawatir anak Anda ini akan mendapatkan perlakuan berbeda dari kawannya karena ia pernah melihat makhluk halus, maka lebih baik sampaikanlah kepada anak agar tidak menceritakan soal penglihatannya tersebut kepada kawan bermainnya. Ini lebih baik daripada anak Anda berakhir dibully. Lalu satu hal lagi, ingatkanlah anak untuk tidak berteman atau berinteraksi dengan hal-hal yang ditemuinya. Ini penting untuk menjaga kesehatan jiwa anak Anda, karena semua ada masanya. Kalaupun nanti anak Anda dewasa dan ingin mendalami hal-hal yang bersifat supranatural, silakan. Tetapi di masa sedini ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memastikan masa kecil yang wajar dan menyenangkan. Dan untuk Anda para orang tua, jangan menjadikan kepekaan anak Anda ini sebagai cara untuk menakut-nakuti anak. Hal
hal semacam ini justru hanya akan menjadikan trauma. Kurang lebihnya, seperti itulah yang perlu kita lakukan manakala anak mengaku melihat makhluk halus. Semoga menjadikan wawasan yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.